Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan matematika peminatan ya di fungsi eksponen. Nah, di sini materi fungsi eksponen itu ada dua. Jadi untuk matematika peminatan ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Nah, isinya apa di fungsi eksponen dan fungsi logaritma itu? Yaitu ada persamaan eksponen, ada pertidaksamaan eksponen, ada persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua bahasan, yaitu yang pertama tadi persamaan eksponen yang udah kalian bahas. Kemudian yang selanjutnya tentang pertidaksamaan eksponen ya. Jadi masih melanjutkan video pembelajaran pertama tentang persamaan eksponen ya. Sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, pertidaksamaan eksponen. Apa sih bedanya persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen? Untuk persamaan eksponen seperti di video yang tadi yang pertama, ya tentunya untuk persamaan eksponen tandanya sama dengan ya. Sedangkan untuk pertidaksamaan eksponen tandanya nggak sama dengan, tapi bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih besar dari sama dengan. Kemudian untuk persamaan eksponen, ingat lagi tadi ada 6 bentuk. Kalian harus ingat ketika menyelesaikan persamaan eksponen harus tahu bentuk yang mana, apakah bentuk 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, untuk pertidaksamaan eksponen ini insya Allah lebih sederhana. Untuk pertidaksamaan eksponen hanya ada 2 macam sifat yang dipakai ya. Seperti ini. Ada fungsi monoton naik, ada fungsi monoton turun. Nah, ini sebetulnya simple. Konsepnya hanya begini. Jika ada A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, kemudian A-nya lebih dari 1. Jadi di sini untuk pertidaksamaan eksponen ditentukan oleh A-nya. A-nya itu bilangan pokok. Jika A-nya lebih dari 1, contohnya A-nya 2, bilangan pokoknya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka tanda pertidaksamaan itu tetap. Kita hanya tinggal lihat karena sini bilangan pokoknya udah sama-sama A. Hanya kita lihat pangkatnya. Jadi jika A-nya lebih dari 1, A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih besar sama dengan gx. Jadi tandanya tetap. Jadi jika A-nya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Begitu juga jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx-nya kurang dari sama dengan gx. Nah, kalau untuk fungsi monoton turun artinya A-nya antara 0 dan 1. A-nya kurang dari 1, tapi lebih dari 0. Contohnya A-nya setengah, bilangan pokoknya setengah, atau sepertiga, atau seperempat, atau seperlima ya. Maka nanti tanda pertidaksamaannya berubah. Tadinya lebih besar sama dengan A pangkat fx besar sama dengan A pangkat gx, maka fx-nya kurang dari sama dengan gx, dibalik. Begitu juga A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih besar sama dengan gx. Jadi untuk pertidaksamaan eksponen, ketika mengerjakan lihat dulu A-nya, bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, maka nanti tanda pertidaksamaannya tetap. Kita hanya lihat pangkatnya. Jika A-nya kurang dari 1 dan lebih dari 0, contohnya setengah, sepertiga, maka tanda pertidaksamaan dibalik, berubah. Itu aja intinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat 2x tambah 2 lebih besar sama dengan 1/9 pangkat x tambah 1. Penyelesaiannya 3 pangkat 2x tambah 2 lebih besar sama dengan 1/9 pangkat x tambah 1. Untuk menyelesaikan ini kita buat bilangan pokoknya sama. Di sini kan bilangan pokoknya 3. Maka 1/9 kita buat dalam 3 pangkat. Ya, kita ubah menjadi 1/9 itu kan 1/3 pangkat 2. Nah, kita ubah jadi 1/3 pangkat 2. Terus kemudian dari atas ini kita berubah menjadi seperti ini. Mengapa? Ingat lagi sifat eksponen bahwa 1 per A pangkat M itu sama dengan A pangkat min M. Jadi kalau pangkat A pangkat M yang ada di bawah, maka berubah menjadi A pangkat min M. Sehingga 1/3 pangkat 2 itu menjadi 3 pangkat min 2. Sehingga di sini 1/3 pangkat 2 berubah menjadi 3 pangkat min 2. Nah, kemudian kita selesaikan 3 pangkat 2x sama 2 lebih besar sama dengan, karena tadi pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal dikali. Min 2 kali x sama 1, sehingga diperoleh 3 pangkat min 2x min 2. Karena bilangan pokoknya udah sama, nah di sini kita lihat bilangan pokoknya 3. 3 itu lebih dari 1. Sehingga tadi kalau A-nya lebih dari 1, jika bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan tetap. Kita tinggal lihat pangkatnya aja, karena bilangan pokoknya udah sama 3, maka kita tinggal lihat 2x sama 2-nya, sama min 2x min 2-nya.
Nah, ya, karena tandanya tetap maka A-nya lebih dari 1, A lebih dari 1 maka tandanya tetap, kita lihat. Sehingga 2x tambah 2 lebih besar sama dengan min 2x min 2. 2x tambah 2 lebih besar sama dengan min 2x min 2. Pindah ruas, 2x tambah 2x lebih besar sama dengan min 2 kurang 2. 4x lebih besar sama dengan min 4, sehingga x-nya lebih besar sama dengan min 1. Min 4 bagi 4 itu min 1. Sehingga HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama min 1. Itu untuk contoh pertama. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/4 pangkat 4X tambah 8 kurang dari setengah pangkat 3X tambah 6. Penyelesaiannya 1/4 pangkat 4X tambah 8 kurang dari setengah pangkat 3X tambah 6. Kita buat bilangan pokoknya sama. Ya, kita ubah 1/4 menjadi setengah pangkat 2, ya. 1/4 itu setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 dipangkatkan lagi 4x sama 8 kurang dari setengah pangkat 3x sama 6. Kita selesaikan dulu yang kirinya. Setengah pangkat. Nah, karena pangkat dipangkatkan lagi, tadi pangkatnya dikali 2 kali 4x sama 8 diperoleh setengah pangkat 8x sama 16 kurang dari setengah pangkat 3x sama 6. Karena sekarang bilangan pokoknya udah sama, maka kita bisa gunakan sifat pertidaksamaan eksponen. Dan karena A-nya setengah itu artinya dia antara 0 dan 1, kurang dari 1 kan, lebih dari 0. Maka tanda berubah, kita tinggal lihat aja pangkatnya, tandanya berubah. Ya, sehingga diperoleh 8x tambah 16 jadi lebih besar dari 3x tambah 6. Ya, karena bilangan pokoknya setengah. Kita pindah ruas, 8x min 3x lebih besar dari 6 min 16 sehingga 5x lebih besar dari min 10. X-nya lebih besar dari min 2. Min 10 bagi 5 min 2. Ya, itu sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari min 2. Itu untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan akar pangkat 2. Jadi kalau nggak ada tulisannya di akarnya itu artinya akar pangkat 2 dari 9 pangkat 2x min 4 kurang dari sama dengan 27 pangkat x tambah 1. Penyelesaiannya akar pangkat 2 dari 9 pangkat 2x min 4 kurang dari sama dengan 27 pangkat x tambah 1. Kita ubah dulu ruas kiri dan ruas kanan dalam 3 pangkat biar sama ya, bilangan pokoknya dibuat dalam 3 pangkat. 9 itu 3 pangkat 2 sehingga diperoleh akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 pangkatan lagi 2x min 4 kurang dari sama dengan 27 itu 3 pangkat 3 sehingga berubah menjadi 3 pangkat 3 pangkatan lagi x tambah 1. Ya. Ingat sifat akar bahwa a pangkat m akar pangkat n dari a pangkat m itu sama dengan a pangkat m per n. Jadi bahasa pangkatnya pangkat di dalam dibagi dengan pangkat yang di luar. Ya. Jadi akar pangkat 2 dari 3 pangkat 4x min 8 sama dengan 3 pangkat 4x min 8 bagi 2. Karena di sini kan akarnya akar pangkat 2. Jadi pangkat di dalam 4x min 8 dibagi yang di luarnya di akarnya. Jadi 3 pangkat 4x min 8 per 2. Nah, sehingga bentuk yang ini menjadi 3 pangkat, karena ini 2 pangkat dipangkatkan lagi 2 kali 2x min 4 itu kan 4x min 8. Jadi ini adalah 3 pangkat 4x min 8 dibagi 2. 2-nya dari yang akarnya. 3 pangkat 4x min 8 per 2 kurang dari sama dengan, ini pangkat dipangkatkan lagi jadi 3 pangkat 3x tambah 3. Karena bilangan pokoknya udah sama. Kemudian bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tanda tidak berubah ya. Ini tandanya tetap. Ya, karena bilangan pokoknya 3. Jadi 4x min 8 per 2 itu kan hasilnya 2x min 4 ya. Jadi langsung 2x min 4. Ini 2x min 4 kurang dari sama dengan 3x plus 3. Ya, nantinya ya. Nah, sehingga diperoleh 2x min 4 kurang dari sama dengan 3x plus 3. Dari sini ya. 2x min 4 kurang dari sama dengan 3x plus 3. Ternyata tetap. Pindah ruas 2x min 3x kurang dari sama dengan 3 tambah 4 sehingga min x kurang dari sama dengan 7 dan x lebih besar sama dengan min 7. Mengapa ini tanda pertidaksamaannya dirubah? Karena 7 dibagi min 1. Nah, jadi kalau dibagi bilangan negatif jangan lupa tanda diubah. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar
sama dengan min 7. Mungkin untuk pertidaksamaan eksponen cukupkan sekian contoh-contoh soalnya. Nah, setelah ini kalian silahkan untuk lebih memahami konsep persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen, kalian coba kerjakan latihannya. Latihannya dalam bentuk Google Form. Nanti Ibu share linknya. Kalian kerjakan latihannya di Google Form. Batas waktunya sampai Ibu tunggu batas waktunya sampai jam hari ini jam 21 ya, jam 9 malam. Kalau lewat dari jam 21 maka soalnya udah nggak bisa diakses lagi. Jadi kalian kerjakan maksimal selesai jam 9 malam ya, jam 21 untuk penilaian tugas pertama ya. Mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.